Baiklah pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama saya Iban Suwardi yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan di program Berita Sepekan, sajian berita update terpercaya. Baiklah pemirsa, di sorotan yang pertama, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad diwakili staf ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Zulfikar Irwan hadiri kegiatan informasi dan edukasi melalui talkshow atau tatap muka tentang bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung pada Senin 19 Agustus 2024. Acara rapat koordinasi. Staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Zulfikar Irwan mewakili Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad menghadiri rapat koordinasi stakeholder pengawasan pemilih serentak tahun 2024 di Mon BKP Bandar Jaya Jumat 23 Agustus 2024. Staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Zulfikar Irwan memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini dan ia pun merasa sangat bangga dapat ikut dalam rapat koordinasi ini, yaitu dalam rangka menjaga transparansi, integritas, dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Irwan menambahkan, seperti yang kita ketahui, kegiatan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini sangat berperan dalam menentukan perkembangan dan kemajuan suatu daerah, khususnya di Lampung Tengah. Oleh karena itu, untuk mencapai Pilkada yang sukses, dibutuhkan peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara, dan peserta pemilu, serta partisipasi aktif dari semua masyarakat. Untuk itu, Zulfikar Irwan mengajak kepada kita semua, mari kita sukseskan Pilkada tahun 2024 ini dengan penuh tanggung jawab, saling bahu-membahu antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder yang bertindak langsung terhadap kegiatan Pilkada ini. Oleh karena itu, untuk mencapai Pilkada yang sukses, dibutuhkan peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara dan peserta pemilu serta partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah pada khususnya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki berkomitmen untuk mendorong terwujudnya suasana kondusif, aman, damai, tertib dan lancar. Pemirsa, seorang wanita muda ditemukan tewas dengan luka sayatan di leher di sebuah kamar kos di Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Bumi, Lampung Utara. Korban dihabisi nyawanya oleh teman kencannya sendiri. Pelaku ditangkap setelah beberapa jam melakukan aksinya. Korban Feni Sagita, warga Kelurahan Tanjung Aman, Kota Bumi Selatan, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi. Seorang wanita muda ditemukan tewas dengan luka sayatan di leher di sebuah kamar kos di Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Bumi, Lampung Utara. Korban dihabisi nyawanya oleh teman kencannya sendiri. Pelaku ditangkap beberapa jam setelah melakukan aksinya. Korban Feni Sagita, warga Kelurahan Tanjung Aman, Kota Bumi Selatan, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi. Korban ditemukan oleh saksi Sutri Dewi yang merupakan pemilik kamar kos. Menurut saksi, yang meminjam kamar kosnya yakni Juki Firman yang tak lain merupakan pelaku pembunuh tersebut. Juki meminjam kamar kos untuk berkencan dengan korban yang sebelumnya berkenalan melalui aplikasi micet. Tidak butuh waktu lama, polisi mengetahui identitas pelaku dan melakukan penyergapan di persembunyiannya di Desa Neglasari, Kecamatan Abung Barat. Juki Firman melakukan perlawanan saat akan ditangkap anggota Resmob dan terpaksa anggota menembakkan kaki kanannya. Karena mengalami luka tembak, pelaku dilarikan ke IGD Rumah Sakit Daerah Ria Cudu, Kota Bumi untuk mendapatkan perawatan. Juki Firman langsung digelandang ke Polres Lampung Utara untuk diminta keterangannya. Di hadapan penyidik, pelaku yang bekerja sebagai kurir kantor pos mengaku tega menghabisi korban dengan menggorok leher korban, lantaran tidak terima dimintai bayaran Rp500.000 oleh korban.
Pelaku menolak pembayaran tersebut karena dirinya beranggapan korban tidak memberikan pelayanan maksimal saat berkencan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan handphone, uang tunai Rp350.000 yang diambil oleh pelaku usai membunuh korban. Kemudian senjata api mainan dan sejumlah barang, serta pakaian yang dikenakan. Kemudian senjata api mainan dan sejumlah barang, serta pakaian yang dikenakan. Saksi ini atas nama Sustri Dewi ini mengenal pelaku melalui aplikasi WeChat dan sudah melakukan 3 kali transaksi Open BO. Ya. Namun pada pukul 19.15, saksi milik kamar kos tersebut mengecek kamarnya sudah tidak ada suara dan mendapati kunci kamarnya tergeletak di samping pintu kamar, dan membuka kamar kos, kemudian didapati ada korban di dalam kamar mandi yang berselimbah darah, tergeletak dengan luka sayatan di leher. Penangkapan pelaku melakukan perlawanan aktif sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur. Bahwasanya ungkap kasus ini dari mulai kejadian sampai dengan ditangkapnya hanya berapa jam? 2 jam ya. Alhamdulillah terungkap. Dari Lampung Utara, Afan, Davika TV mengabarkan. Di berita selanjutnya pemirsa, pecahkan kebuntuan dalam Pilkada 2024-2029 yang santer akan ada kotak kosong, keputusan Mahkamah Konstitusi untungkan DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah. Ardhito Wijaya, Komang Koheri siap berlayar. Hal tersebut disampaikan Ketua DPC usai melakukan rapat pleno internal PDIP di mana bursa pilkada di Kabupaten Lampung Tengah yang semakin menarik perhatian masyarakat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi terkait partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPR. Pasalnya aturan ini memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon sendiri di Pilkada serentak 2024. Demikian disampaikan Sumarsono dalam jumpa persnya di rumah pribadinya Selasa sore 20 Agustus 2024. Sumarsono menambahkan soal keputusan MK harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki partai politik yang hendak membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan strategi kotak kosong. Ketua DPD Lampung Tengah periode 2019-2024 ini menambahkan, dengan putusan MK ini, maka politik mahar dalam Pilkada Lampung Tengah bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, partai politik bisa mengusung kader-kader terbaiknya sebagai calon kepala daerah. Terkait pilkada di Lampung Tengah, PDI Perjuangan tetap melakukan koalisi dengan partai lain. Hingga saat ini ada sekitar 3 partai yang akan bergabung. Dan PDI Perjuangan akan mengusung calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah periode 2024-2029, yaitu Ardhito Wijaya dan Komang Koheri. Pada saat rapat pleno sudah kita putuskan calon dari PDI Perjuangan itu adalah Ardhito Komang Koheri. Kapan dilakukan deklarasi, Pak? Setelah ada kemarin kan belum cukup partainya, artinya harus mencari partai koalisi kan. Dan walaupun kita sudah bisa mengusung sendiri, saya tadi kebetulan komunikasi dengan Ardhito dan Komang untuk juga mengikat kepada partai lain yang mau mengusung kita juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah dalam waktu 1-2 hari ini kita mendapat dukungan dari partai tersebut. Kalaupun tidak, kita sudah bisa mengusung sendiri, dan keputusan rapat pleno di DPC PDI Perjuangan sudah sangat jelas mengusung Ardhito dengan Komang Koheri. Dengan tegas, Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah Sumarsono mengatakan, kalaupun sebelum adanya keputusan MK ini dan harus melawan kotak kosong, DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah menyatakan siap melawan kotak kosong. Klaim itu kan biasa. Klaim semua sudah didukung dan lain sebagainya, bahkan sudah deklarasi melawan kotak kosong. Dan saya pastikan kalau kami kemarin
sampai pertemuan kotak kosong, saya akan berjuang bersama teman-teman PD Perjuangan menangkan kotak kosong. Dari Lampung Tengah, jurnalis Dapika TV, Ayu Kaprilia mengabarkan. Tetap bersama kami pemirsa setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Berita Sepekan. Pemirsa, sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat periode 2024-2029 resmi dilantik. Bertempat di ruang sidang Magasana, pelantikan ini menandai dimulainya tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Pengambilan sumpah janji jabatan dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Awaludin Hendra. Sebanyak 35 anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat periode 2024-2029 resmi dilantik. Bertempat di ruang sidang Maghasana, pelantikan ini menandai dimulainya tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan surat keputusan SKPJ Gubernur Lampung tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Lampung Barat periode tahun 2024-2029. Pengambilan sumpah janji jabatan dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Awaludin Hendra. Dari total 35 anggota legislatif yang dilantik, 14 diantaranya merupakan wajah baru yang duduk menjadi wakil rakyat di bumi skala besar. Sementara jabatan Ketua Dewan diduduki oleh Sri Nurwijayanti dari Partai PDI Perjuangan, yang sebelumnya dijabat oleh Edi Novial asal Partai Berlambangkan Banteng. Dalam pidatonya, Ketua DPRD setempat mengakui bahwa kualitas demokrasi di Lampung Barat semakin maju. Sementara agenda kerja terdekat, Sri menyampaikan pihaknya akan fokus melaksanakan pembangunan jalan rusak di desa-desa, serta menyoroti kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang masih marak terjadi. Harapan saya dengan kawan-kawan yang baru dilantik hari ini, pastinya kami berharap kita bisa bekerja sama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, secara kolektif dan kolegial, secara bersama-sama. Karena lembaga ini kan lembaga kolektif dan kolegial tadi. Gitu. Kemudian terkait PR besar yang menanti untuk kami, ya insya Allah lah kami berupaya meneruskan perjuangan teman-teman kami yang sudah purna bakti di 2019-2024, sudah menjadi bahasan dan PR juga bagi kami soal tadi yang sudah disampaikan, soal pelecehan seksual, soal kekerasan terhadap anak, kemudian akses jalan yang memang belum layak lah. Mudah-mudahan dengan periode yang baru ini, semangat baru tentunya, kebersamaannya juga baru, lebih bisa lagi kami mengupayakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Meski baru dilantik, sejumlah wajah baru anggota Dewan setempat mulai merancang berbagai program kerja. Satu diantaranya ialah Mistiana, wakil rakyat termuda di Provinsi Lampung ini langsung bergerak menjaring aspirasi warganya. Bahkan wanita berusia 23 tahun ini telah merealisasikan ketersediaan air bersih di Desa Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suwo. Bagi saya ya, seluruh anggota Dewan yang dilantik hari ini adalah pilihan terbaik daripada masyarakat. Tugas kita sekarang adalah terus menjaga komunikasi, kerjasama, hingga bisa mencapai visi misi Lampung Barat ini dengan baik. Khususnya saya yang ada di Dapil 5, saya akan terus memantau untuk perkembangan yang ada di Dapil saya, yaitu infrastruktur yang pastinya. Alhamdulillah, walaupun kita baru dilantik, kita juga udah nyumbangin air bersih untuk PEKON di Gunung Ratu, Dusun Kalimendong si Bapak. Diketahui Partai PDI Perjuangan memperoleh kursi DPRD terbanyak di Lampung Barat, yakni sebanyak 14 kursi.
Pada urutan kedua diisi Partai Demokrat dengan perolehan 5 kursi. PKB dan Golkar masing-masing 4 kursi. PKS 3 kursi, Gerindra dan PAN masing-masing 2 kursi, serta Nasdem 1 kursi. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, di berita selanjutnya, aksi pemblokiran jalan oleh sejumlah warga mewarnai pembangunan proyek PLTMH. Perselisihan ditengarai belum adanya ganti rugi atas kelebihan lahan milik warga yang telah diduduki oleh PT Mitra Hidroenergi sebagai pengembang PLTMH. Dampak pembangunan juga melatar belakangi protes sejumlah warga tersebut. Aksi pemblokan jalan oleh sejumlah warga mewarnai pembangunan proyek PLTMH. Perselisihan ditenggarai belum adanya ganti rugi atas kelebihan lahan milik warga yang telah diduduki PT Adi Mitra Hidroenergi sebagai pengembang PLTMH. Tak hanya kelebihan lahan, dampak pembangunan juga melatar belakangi protes sejumlah warga tersebut. Lahan produktif masyarakat tertimbun akibat pembuangan tanah galian proyek yang dilakukan oleh subkontraktor pembangunan PLTMH, yakni PT Wika Rekayasa Konstruksi. Pengukuran sepihak oleh pengembang dan tim pembebasan lahan tak mengikut sertakan pemilik yang sah menjadi kecurangan awal. Setelah dilakukan pengukuran oleh juru ukur independen, terdapat banyak kelebihan lahan yang diduduki oleh PT Adi Mitra Hidroenergi. Menurut koordinator aksi, sekitar 2.492 meter persegi lahan milik 3 warga Waipetai dikuasai oleh pengembang, yakni Sabar seluas 1.773 meter persegi, Hairil 51 meter persegi, dan Sukma sekitar 605 meter persegi. Namun selama 2 tahun berjalan, permasalahan yang bergulir belum mendapat respon baik untuk penyelesaian dari pihak yang bersangkutan. Hari ini kami mengadakan aksi penutupan jalan akses menuju ke perusahaan supaya ada tanggapan dari pihak pemerintah atau pihak perusahaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan yang punya lahan masyarakat yang belum diselesaikan. Masyarakat menuntut sesuai dengan ada kesepakatan lahan yang kena dampak tolong diganti rugi. Kedua, yang kelebihan sesuai dengan kita ada perjanjian tertulis dengan pihak perwakilan perusahaan untuk menyelesaikan, ternyata sampai sekarang belum ada tanggap. Jadi kami sudah bertahun-tahun menunggu atau menuntut untuk menyelesaikan permasalahan, tidak ada tanggapan atau diselesaikan sama sekali. Jadi tuntutan yang punya lahan, tolong dari pihak pemerintah dengan perusahaan kita duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan lahan dengan masyarakat. Kalau permasalahan belum selesai, artinya jalan itu kami tutup. Kekecewaan warga ditambah dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas proyek. Bukan lagi ancaman, kini terjadi penimbunan sampah bekas pembangunan yang meluas dilakukan oleh subkon PT Wika Rekayasa Konstruksi. Janji penggantian dampak dan kerusakan tak pernah dilakukan oleh PT WRK. Produksi perkebunan kopi di wilayah itu menurun drastis. Bahkan banyak tanaman kopi di sekitar bangunan terancam mati. Terutama kita di sektor pertanian kita terganggu Bang ya. Terutama kayak ini nih. Dulunya kebun terdampak, tertimbun tanah gitu tanpa sepengetahuan dari pemilik, tiba-tiba tertimbun dan kita mengajukan untuk dilakukan penyelesaian sampai dengan saat ini belum selesaikan. Ini kebun kopi Bang, produktif bahkan Bang, ini bisa dikatakan mata pencarian kita Bang, utama lah. Sejauh ini sih kita menuntut kepada pihak perusahaan lah untuk melakukan tindakan penyelesaian atas segala yang terdampak ini Bang. Akibat penutupan jalan tersebut, aktivitas pembangunan terhenti sebab mobil pengangkut material tak diperbolehkan masuk ke dalam proyek. Menurut karyawan WRK, hal ini telah didengar oleh pimpinannya. Namun dirinya tak dapat memastikan langkah apa yang akan diambil. Atau gimana? Kalau kami kan di sini bertugas untuk mengecor Pak. Tapi area jalannya kan
dari masyarakat. Iya. Mungkin ada hal yang harus diselesaikan dulu, ditutup. Jadi kami belum bisa ngecor, TM ini belum bisa warawiri. Iya, tapi pimpinan udah tahu Pak ya? Pimpinan sudah tahu. Sudah tahu. Belum ada tindakan dari pimpinan tapi. Pak kurang tahu kalau itu Pak. Kalau kita dari perusahaan ranah bos-bosnya lah nanti ke masyarakat. Warga mengecam aksi protes akan terus dilakukan hingga pengembang membayarkan ganti rugi terhadap pemilik tanah dan warga terdampak yang sesuai. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Davika TV mengabarkan. Tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Berita Sepekan. Pemirsa, sebuah sepeda motor bertabrakan dengan truk Fuso di jalan lintas Sumatera dari arah berlawanan. Akibatnya, dua pengendara yang berboncengan tewas di lokasi kejadian. Korban tergeletak di tepi jalan dan ditutupi oleh warga menggunakan daun pisang. Korban tewas di tempat kejadian usai tertabrak truk Fuso. Sementara itu, sepeda motor Matic berwarna hitam rusak berat. Inilah detik-detik kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera KM 59, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang melibatkan sepeda motor dan truk Fuso terekam oleh ponsel warga. Terlihat kedua pengendara motor yang berboncengan tergeletak di tepi jalan dan ditutupi oleh warga menggunakan daun pisang. Tewas di tempat kejadian usai tertabrak truk Fuso. Sementara sepeda motor Matic berwarna hitam tersebut rusak. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Ermanggala Agung mengatakan peristiwa bermula sepeda motor Vario yang dikendarai korban melaju kencang serta muncul truk Fuso dari arah berlawanan sehingga tabrakan pun terjadi. Itu terjadi pada pukul 5.45 pagi hari ya. Yang mana di situ melibatkan dua kendaraan, yaitu satu truk Fuso dan kendaraan sepeda motor Vario. Dan itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan saat ini sudah dalam penanganan kepolisian. Di TKP atau di lokasi kejadian, ya, truk ini berjalan terlalu menganan, ya, berdasarkan keterangan saksi. Truk ini terlalu menganan dan untuk kendaraan Vario sendiri berdasarkan keterangan saksi ya juga melaju cukup kencang dan sehingga tabrakan pun ya tidak bisa terhindari ya. Untuk faktor penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan, pendalaman dan pemeriksaan. Kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Lampung Selatan. Sementara kedua korban dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda dan nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV melaporkan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada di Tulang Bawang Barat kembali menuai perhatian. Direktur Lampung Demokrasi Studies, EN Riansah, menyampaikan keprihatinannya terkait perkembangan dinamika pilkada yang mengarah pada kemungkinan pilkada tunggal di wilayah tersebut. Pemilihan kepala daerah atau pilkada di Tulang Bawang Barat kembali menuai perhatian. Direktur Lampung Demokrasi Studies, EN Riansyah, menyampaikan keprihatinannya terkait perkembangan dinamika pilkada yang mengarah pada kemungkinan pilkada tunggal di wilayah tersebut. Dalam wawancara eksklusif dengan Davika TV setelah mengisi materi pada kegiatan sosialisasi pengawasan pilkada yang diselenggarakan oleh Bawaslu Tulang Bawang di Hotel Burgo pada Rabu 22 Agustus, EN Riansyah menegaskan bahwa jika pilkada tunggal terjadi kembali di Tulang Bawang Barat, hal ini akan mencederai prinsip demokrasi. Masyarakat akan dihadapkan pada pilihan yang terbatas, yakni hanya memilih satu calon atau memilih kotak kosong.
Jika situasi ini berulang, ia khawatir demokrasi di Tulang Bawang Barat akan tergerus. Untuk itu penting bagi masyarakat dan partai politik untuk menyadari dampak negatif dari Pilkada Tunggal ini. EN Riansah juga memberikan arahan agar masyarakat, terutama kelompok-kelompok tertentu, lebih vokal dalam menyuarakan potensi bahaya Pilkada Tunggal kepada partai politik. Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam memastikan lebih dari satu calon muncul sebelum batas akhir pendaftaran di KPU. Dengan harapan agar demokrasi berjalan dengan sehat, sehingga partai politik perlu memastikan ada lebih dari satu calon yang maju. Hal ini penting untuk memberikan pilihan yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat di Pilkada 2024. Positif negatifnya bagi masyarakat jika itu terjadi? Ya kalau dia melawan kota kosong tentu negatifnya masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu itu secara umum mencederai demokrasi itu sendiri. Karena masyarakat harusnya mempunyai banyak pilihan. Kalau positif saya rasa nggak ada. Dalam konteks demokrasi kami nggak melihat itu ada efek positif lah. Tentunya orang pengen positif. Ini masih ada kesempatan sebelum itu terjadi. Apa sih yang disarankan kepada masyarakat Kabupaten Bawang Barat menghadapi itu, mengantisipasi terjadinya hal negatif? Ya, partisipasi aktif dalam proses politik ini. Masyarakat kita semua termasuk Indonesia harus memberikan partisipasi aktif agar kemudian jika memang tidak dikehendaki kota tersebut, ya masyarakat bisa melakukan upaya-upaya dengan cara-cara yang baik, cara baik sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang ada di setiap tempat. Apakah kemudian melakukan diskusi, apakah melakukan konsolidasi sesama masyarakat, bicara bersama-sama, kemudian mengundang beberapa pihak, itu bisa kita lakukan untuk mengantisipasi jika itu tidak dikehendaki. Hasil investigasi LDS, sebenarnya ini dampak dari apa? Kenapa Tubaba ini hampir nanti 2 kali akan mengalami hal yang sama? Ya kalau Tubaba tapi secara umum gini, ini semua karena threshold sebelumnya, karena 20%. Nah, 20% tersebut dia memang harus mengikuti threshold 20%, harus ada kerjasama dengan partai kepolisian. Sebenarnya masalahnya di sini. Tapi kita mempunyai kabar gembira, kemarin MK memutuskan thresholdnya diturunkan jadi 7,sekian%. Dengan itu tentu thresholdnya lebih rendah, dimungkinkan akan ada banyak calon karena thresholdnya. Menurut kami sih awal mulanya karena threshold tersebut. Menciptakan threshold dalam arti ini partai politik atau masyarakat yang memang partai politik yang punya kewenangan, karena memang dalam PKPU-nya, dalam aturannya memang partai politik yang bisa mengusung gabungan partai politik atau gabungan partai. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Tulang Bawang Barat, Wildan Hartanto. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pemuda, untuk aktif menyuarakan dampak negatif dari Pilkada Tunggal. Pemuda Muhammadiyah siap menjadi motor, bersama-sama mendorong terciptanya pilkada yang kompetitif dan demokratis. Karena dianggap Pilkada Tunggal tidak memberikan pilihan yang cukup bagi masyarakat. Narasumber tadi sempat menyinggung soal ada kesempatan untuk berubah, tidak ada kota kosong di Tubaba. Bagaimana respon Pemuda Muhammadiyah menanggapi hal itu? Seperti yang kami sampaikan tadi, kami dengan keputusan MK yang telah diputuskan tadi malam itu memberikan kami angin segar bahwasanya proses pemilihan bupati di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bisa berjalan dengan demokratis dan mempunyai banyak pilihan alternatif pada masyarakat untuk memilih pemimpin yang lebih baik dan bisa memajukan kabupaten ini lebih maju lagi. Rekomendasi kepada partai politik yang ada di Tubaba agar itu tidak terjadi. Dorongan dari teman-teman UKP, tidak hanya Muhammadiyah dan semua yang ada di sini untuk tidak terjadi kota kosong sampai kapan?
harapan kami kepada partai politik dengan keluarnya putusan MK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bisa memberikan pada putra-putra terbaik di Kabupaten Tulungagung Barat ini untuk berkontestasi dalam pemilihan pemerintah daerah kabupaten ini, sehingga kami juga mempunyai masyarakat mempunyai banyak pilihan dan bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik lagi. Seluruh tamu undangan yang berbahagia dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Dari Tulang Bawang Barat, Ahmad Sobirin, Davika TV mengabarkan. Demikianlah pemirsa informasi yang tersaji pada pekan ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Davika TV. Saya Iban Suwardi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.